Mereka datang diam-diam, tak ada suara kendaraan, tak ada sapaan, hanya bayangan, langkah pelan dan sebilah parang. Lalu satu nyawa tergeletak, berakhir di tempat yang semestinya jadi simbol ketenangan. Ini bukan cerita fiksi, ini kisah nyata. Misteri berdarah di perkemahan Pungohulua, di Lemboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tersembunyi sebuah tempat bernama Bumi Perkemahan Bongohulawa, tempat yang sering digunakan untuk kegiatan pramuka, pelatihan kepemimpinan, atau camping rohani. Namun, siapa sangka tempat yang dipenuhi kenangan positif itu akan menjadi panggung pembantaian paling mengerikan tahun ini. Namanya Jalaluddin Mobonggi. Ia penjaga kawasan perkemahan itu. Sudah bertahun-tahun tinggal di sana, menjaga, merawat, dan memastikan tempat itu tetap aman. Pagi itu, Jumat 20 Juni 2025, langit cerah, tapi entah kenapa udara terasa berat, sunyi seolah alam menahan napas. Sekitar jam 11 siang, Jalaluddin melihat tempat pria asing masuk ke area perkemahan. Mereka tak datang dengan seragam atau surat izin. Yang mereka bawa hanyalah karung kosong dan senjata tajam. Jalaluddin keluar dari rumahnya, menegur, "Ini area pemerintah, tak boleh sembarangan ambil kelapa di sini," katanya. Keempat orang itu hanya memandangi Jalaluddin. Tatapan mereka kosong, tapi dingin, menyeramkan, seperti binatang liar yang merasa terganggu. Salah satu dari mereka mengangkat parangnya perlahan. Dari balik jendela rumah, Icuk Mobonggi, anak Jalaluddin, melihat ayahnya bertengkar dengan orang-orang asing itu. Naluri berbicara, ia segera mengambil ponselnya dan mulai merekam tanpa suara, diam-diam. Rekaman itu kelak menjadi saksi bisu tragedi. Tapi saat itu, Icuk tak tahu bahwa ia sedang merekam detik-detik terakhir kehidupan ayahnya. Lalu, semuanya terjadi begitu cepat. Salah satu dari mereka mengayunkan parang, 3 lainnya menyusul, 4 lawan 1. Jalaluddin mencoba melawan hanya dengan sebatang kayu. Tapi bagaimana bisa kayu melawan besi tajam? Tubuhnya roboh, tersungkur di tanah. Darah mengalir ke akar-akar pohon kelapa yang dulu dia jaga. Istrinya yang mendengar teriakan keluar rumah, tapi sudah terlambat. Polisi datang tak lama setelah warga melapor. TKP dipasang garis kuning. Karung yang dibawa pelaku diamankan. Isinya beberapa butir kelapa. Ya, motif pembunuhan itu hanya karena kelapa. Jalaluddin meninggal karena menegur pencuri kelapa di tanah negara yang ia jaga sepenuh hati. Pelaku 4 orang, semuanya berhasil ditangkap tak lama kemudian. Salah satunya ditangkap tak jauh dari lokasi. Tapi kisah ini menyisakan tanya, kenapa mereka langsung menyerang? Kenapa mereka membawa senjata tajam hanya untuk mencuri kelapa? Apakah memang itu niat awal mereka? Atau ada yang disembunyikan? Apakah Pungohulawa menyimpan rahasia kelam yang tak ingin diketahui? Ataukah ini sekedar amarah liar manusia yang lupa akan batas? Icuk masih menyimpan video itu. Rekaman ayahnya berdiri sendiri, menegur dengan suara lantang, lalu dikepung dan hilang dalam hantaman parang. Video itu tak pernah diunggah,
terlalu menyakitkan. Tapi dari sanalah polisi menyusun kembali potongan misteri dan menegaskan satu hal: kejahatan bisa datang kapan saja, bahkan dari orang-orang yang hanya ingin sebutir kelapa. Perkemahan Bongo Hulawah kini sepi. Tak ada lagi Jalaluddin yang menyapu jalan masuk. Tak ada lagi suara sapaan hangat penjaga. Hanya bekas-bekas darah di tanah dan bisikan angin yang seakan berkata, tempat ini pernah menyaksikan pembunuhan di siang bolong. Jadi, jika kau berkemah di sana dan mendengar suara ranting patah, jangan menoleh terlalu cepat, karena bisa jadi bayangan itu belum benar-benar pergi.